Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saya memberikan tema pada pagi hari ini adalah belajar memahami proses dan ujian. Ya, firman Tuhan pagi hari ini temanya adalah belajar memahami proses dan ujian. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang pilihan Tuhan, seringkali kita tetap mengalami namanya masalah, kegagalan ya. Dalam ikut Tuhan itu bukan berarti kita bebas masalah, bebas hambatan, semua beres aman-aman aja. Ya, tapi kita tahu bahwa kalau kita mau mengikut Tuhan, kita pasti akan mengalami proses dan ujian ya. Jadi pagi hari ini kita mau belajar bahwa orang pilihan Tuhan harus mengalami dua hal. Yang pertama adalah proses, yang kedua adalah ujian ya. Mungkin saat ini boleh kita sama-sama katakan, saya siap di proses Tuhan ya. Katakan, saya siap di proses Tuhan. Ya, karena setiap anak-anak Tuhan pasti akan diproses dan melewati ujian ya. Nah, saudara, kenapa kita mengalami proses dan ujian? Itu supaya Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, bahwa kita itu adalah tahan uji dan bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya, Tuhan punya tujuan yang dahsyat, Tuhan punya tujuan yang dahsyat untuk setiap kita. Tuhan yang pilih kita dan kita percaya bahwa Tuhan itu nggak akan ngebiarin kita. Ya, Tuhan memproses kita agar kita itu menjadi orang-orang yang tahan uji. Ya, Tuhan memproses kita itu supaya kita menjadi orang yang tahan uji. Dan seperti kita tahu, kalau misalnya kita ikut ujian itu pasti ada tujuannya ya. Kalau anak-anak di sekolah, kita punya anak, pasti kalau ikut ujian itu supaya anak-anak kita naik level, naik tingkat. Nah, sama dengan kehidupan kita, ujian itu ada tujuannya, supaya Tuhan mau kita itu naik level, nggak cuma di kelas 1 aja, nggak cuma di kelas di situ aja, tapi Tuhan mau kita naik tingkat. Untuk itu, kita harus ikut ujian ya. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh, yaitu Abraham, bukan Bapak Abraham Daniel ya, tapi ini dari Bapak Abraham. Ya, kita mau belajar bagaimana seorang Abraham yang setia sama Tuhan, dia pun juga diproses ya. Kalau Abraham aja diproses, apalagi kita ya. Seorang Abraham yang setia, Tuhan izinkan untuk diproses. Apalagi cuman seorang saya Fani, atau seorang Ibu Mauren ya, atau seorang Pak Pip ya. Pasti semua akan diproses sama Tuhan. Ya, jadi kita mau belajar. Kenapa Tuhan kok saya ini harus diproses loh? Kenapa saya harus diuji? Kenapa hidup saya kok begini-begini terus? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah untuk setiap kita. Amin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah untuk setiap kehidupan kita. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu memilih Abraham supaya dia menjadi berkat ya. Tuhan itu memilih Abraham supaya dia menjadi berkat untuk orang lain. Nah, saudara, berkatnya itu kan juga bukan cuma berupa materi ya, sukacita, pengampunan dosa, kata-kata yang membangun, hidup yang berarti itu juga berkat ya. Kita tahu bahwa ketika dipanggil Tuhan, ya, Abraham itu harus meninggalkan sanak saudaranya, dia harus pergi ke tempat yang ditetapkan Tuhan. Tetapi ketika dia sampai di negeri yang Tuhan sudah janjikan, kan nggak sampai di situ aja prosesnya selesai, nggak sampai di situ aja semuanya beres Tuhan sediakan. Tetapi masih ada proses-proses yang Abraham harus jalani. Nah, sama juga dengan kita ya. Terkadang kita kok udah setia, udah rajin pelayanan ya, udah hidup benar di hadapan Tuhan, tapi kok kayaknya masalah nggak selesai-selesai, atau malah masalah makin banyak. Nah, saudara, ikut Tuhan itu kan nggak mungkin langsung semuanya instan. Semua tetap ada prosesnya. Seperti tadi saya bilang bahwa kita itu pasti akan mengalami ujian, akan naik level. Nah, kalau ikut Tuhan itu mungkin bilang, aduh nggak diberkati ya, udah setia-setia, udah rajin pelayanan, setiap hari ikut Zoom, ya, tapi kok hidupnya begini-begini aja. Nah, saudara, satu hal yang saya mau sampaikan, jangan pernah kita membuat kesimpulan sendiri ya. Jangan pernah kita membuat kesimpulan sendiri. Ya, kebenaran tentang Tuhan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita memakai logika dan pikiran kita sendiri ya. Abraham udah ikutin semua firman Tuhan, tetapi Abraham juga belum langsung lihat jawaban dari Tuhan. Ya, kita akan sama-sama baca dan buka kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian 16. Kitab Kejadian 16 ayat 1 sampai 5. Kejadian 16 ayat 1 sampai ayat yang kelima.
Ya, mungkin saya mau minta tolong lagi Bu Mauren untuk bacakan. Kejadian 16 ayat 1 sampai 5. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. 3. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. 4. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. 5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ya, terima kasih untuk Ibu Mauren ya. Saudara, kita sudah sering baca cerita ini ya, tetapi saya akan bacakan lagi di ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Nah, saudara, tadi kan saya sempat bilang bahwa kita itu jangan punya kesimpulan sendiri tentang Tuhan. Jangan kita punya kesimpulan sendiri tentang masalah kita. Tetapi perlunya kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan mau izinkan dalam hidup kita? Nah, ini Sarah mengambil kesimpulannya sendiri. Dia bilang bahwa engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak ya, saudara. Di sini dia bilang bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Nah, kita seringkali menyimpulkan sendiri dan mengambil keputusan sendiri, dan itu yang seringkali membuat hidup kita salah ya. Dia itu dibilang apa? Mungkin ya. Jadi segala sesuatu tentang firman Tuhan itu bukannya mungkin, bukannya yang tidak pasti. Sesuatu dari Tuhan itu pasti. Tapi kalau dia bilang mungkin, berarti itu masih pakai pikiran dia sendiri. Dia masih punya kesimpulan dia sendiri ya. Jadi jangan pernah kita bikin kesimpulan sendiri untuk diri kita. Jadi dia bilang ya udah, mungkin aku nggak dikasih anak sama Tuhan. Padahal kan sebenarnya bukannya tidak dikasih anak sama Tuhan, tetapi belum waktunya ya. Saudara, persoalan Sarah di sini adalah kesannya itu Sarah itu ingin menolong Tuhan. Dia coba buat kesimpulan dari pengalamannya sendiri. Karena pengalamannya dia belum dapat anak, jadi dia bilang oh ya udah, ambil aja ini loh, hambanya ini loh untuk jadi istrinya, supaya dia punya keturunan dari istrinya ini gitu loh. Tuhan itu janji kasih anak, tapi sebenarnya belum ada, bukannya tidak ya. Jadi kadang orang Kristen itu sebenarnya melanggar firman Tuhan, bukan karena dia jahat, tetapi karena dia tertipu oleh setan. Ya, dia pakai pikirannya sendiri ya. Itu sebabnya saya bilang pentingnya memiliki pemahaman firman Tuhan yang baik dan benar agar kita tidak salah melangkah ya. Jadi pentingnya memiliki pemahaman firman Tuhan yang baik dan benar agar kita tidak salah melangkah. Untuk itu perlunya baca firman setiap hari, kasih waktu buat Tuhan, berdoa, baca firman, supaya kita punya pemahaman yang benar. Jangan pakai pikiran, jangan pakai pendapat kita sendiri. Seperti Sarah, karena dia mencoba untuk, kesannya dia mencoba untuk menolong Tuhan. Dan dia bilang, oh Tuhan nggak kasih anak nih, mungkin kalau misalnya dia kasih dia budaknya atau orang lain ya mungkin nanti jadi ada keturunan ya. Padahal sebenarnya kan bukan Tuhan tidak kasih, tetapi belum waktunya Tuhan. Terus saya bilang pentingnya memiliki pemahaman firman Tuhan yang baik dan benar agar kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak salah mengambil kesimpulan ya. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan yang salah dari pengalaman kita ini. Ya, saudara, ayat yang kedua Tuhan bilang Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Disitulah saya bilang Sarah salah mengambil kesimpulan. Ya, seringkali juga kita sering ambil kesimpulan sendiri.
Ketika kita sakit, oh Tuhan nggak sembuhin loh ini. Ketika kita ngalamin masalah-masalah, oh Tuhan nggak bantu nyelesain loh. Padahal sebenarnya mungkin belum. Ya, Tuhan punya tujuan untuk kita. Ya, tapi kadang kita juga sering berpikir, aduh Tuhan nih nggak jawab-jawab doa ini, gimana ini? Nah, saudara-saudara, percayalah bahwa doa orang benar itu besar kuasanya ya. Jangan mengambil keputusan negatif dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Ya, coba kalau kita baca sama-sama dari kitab Yeremia, dari kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Ya, dari kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkanmu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ya. Jadi kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan bilang apa? Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa, maka Tuhan akan mendengarkan. Jadi kalau kita lagi ada masalah, ya kita tahu hidup kita udah nggak tahu mau gimana, suaminya mungkin marah-marah di rumah, istrinya ngoceh terus, usaha berantakan, datang sama Tuhan, percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Datang berdoa, minta tolong sama Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan. Dan yang 13 dibilang, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tapi kadang kita maunya Tuhan yang nyari kita, bukan kita yang nyari Tuhan. Ingat loh, Tuhan bilang apa? Kalau kita cari Tuhan, maka kita akan menemukan. Tapi kadang kita kan maunya ekspres, maunya instan. Tuhan nggak tahu saya, jadi Tuhanlah yang cari saya, Tuhan yang sediain. Tapi nggak begitu saudara-saudara proses prosedurnya. Jadi harus kita yang datang cari Tuhan, ya bukannya kita yang nunggu jawaban Tuhan, nanti jawabannya datang sendiri. Karena Tuhan mau lihat nih, kitanya setia nggak, kitanya masih punya iman nggak sama Tuhan, atau cuma ngoceh aja, setiap hari dengar firman cuma masuk kiri keluar kanan ya. Saudara, saya bilang kan, doa orang benar besar kuasanya ya. Jadi ayo kita datang sama Tuhan berdoa. Jangan mengambil keputusan yang negatif, jangan membuat kesimpulan yang sendiri ya. Dan saya mau katakan bahwa percayalah, yang terbaik itu yang Tuhan sudah sediakan untuk kita ya. Yang terbaik itu Tuhan sudah sediakan untuk kita ya. Dalam iman itu nggak ada kata tidak ya. Dalam iman itu tidak ada kata tidak. Karena kan iman itu nggak ada yang mustahil ya. Tapi sebenarnya yang ada hanya kata belum. Ya, jadi mungkin Tuhan belum jawab, mungkin belum terlaksana, mungkin belum terjadi apa yang kita imani. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu pasti akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ingat dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, mungkin boleh ada salah seorang yang bacakan, Ibu Moren. Apa sih yang Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan? Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Masih di perjanjian lama ya, Bu? Iya, perjanjian baru. Parah deh. Tapi kita baca firman Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, jadi Tuhan itu kan membuat segala sesuatu indah pada waktunya ya. Kita percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Seperti lagunya Ibu Hesti yang sedang nyanyikan, waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Kita tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Dan juga kita oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini ya. Jadi saudara-saudara jangan pernah mengambil kesimpulan yang salah. Karena kesimpulan yang salah akan menuntun kita kepada keputusan-keputusan yang bodoh ya. Kita lihat tadi bahwa Sarah mengambil kesimpulan, mengambil keputusan sendiri. Dia kasih
Hagai untuk jadi istrinya supaya dia punya anak lagi dari keturunannya. Tapi itu kan salah. Yang saya bilang jangan pernah mengambil keputusan yang salah ya. Saudara dalam Kejadian 16 ayat 2 itu adalah sebuah perzinahan sebenarnya. Karena apa? Dia kan kasih perempuan lain untuk suaminya. Itu sebuah perzinahan. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Itu maunya Sarah sendiri ya. Kalau misalnya mungkin dalam hidup kita bilang, aduh ini saya mau cerai nih sama suami saya. Udahlah, mungkin saya udah nggak sehati, nggak sepikir, mungkin cewek lain yang lebih baik untuk dia, lebih tepat untuk dia. Nah itu kan keputusan yang salah, karena kita mungkin udah kesel, udah emosi. Seringkali manusia mengambil keputusan yang salah. Tetapi pagi hari ini diingatkan kembali, jangan kita seperti Sarah, jangan pakai pikiran kita sendiri ya, jangan pakai pemahaman kita sendiri, pakailah pemahaman dari Tuhan, belajar sabar ya. Mungkin kalau sampai saat ini pergumulannya belum selesai, pergumulannya masih banyak, jangan cepat-cepat ngambil keputusan, oh Tuhan nggak tolong-tolong, ini udah setia, udah rajin memberi, udah rajin masuk gereja, tapi nggak ada jawaban satupun, nih anak belum dapat kerja sampai sekarang, ini suami juga sampai sekarang usahanya mandek begitu-begitu aja. Tetapi kita datang sama Tuhan ya, kita datang sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Ya kita sudah lihat nih bahwa Abraham itu mengikuti sarannya Sarah yang salah. Nah, kita juga sebagai istri mungkin di sini atau sebagai suami, ya. Jadi kalau kita kasih saran ke suami atau ke istri, kasihlah saran yang terbaik. Pikir panjang, berdoa, datang sama Tuhan, serahin dulu sama Tuhan, jangan langsung mengambil langkah. Ya, Adam dan Hawa pun jatuh dalam dosa karena apa? Karena omongan dari Hawa, ya kan? Tapi satu hal yang saya belajar dari Ayub, ketika Ayub mengalami pergumulan, masalah, Ayub tidak terpengaruh sama istri, sama teman-temannya ya. Karena saudara-saudara, sekarang tuh iblis bisa pakai siapa aja loh buat ngejatuhin kita. Bisa pakai istri kita, bisa pakai suami kita, bisa pakai anak kita, bisa pakai keluarga kita, bisa pakai teman dekat kita ya untuk ngejatuhin kita. Mungkin teman bilang gini-gini, oh iya benar juga ya, yaudah deh ikutin saran dari teman ya. Ayo saudara-saudara, kita harus berdiri tegap, kita harus lawan iblis ya. Ayo menangin iman kita dalam Tuhan ya. Ayub itu nggak terpengaruh loh sama istrinya, walaupun istrinya udah bilang apa tadi, udahlah kutukin aja lo tuh Tuhannya aja nggak nolong ya kan. Tapi apa saya belajar dari Ayub? Ayub nggak pusing dengan omongan orang. Ya, Ayub nggak pusing dengan pendapat teman-temannya sama istrinya. Ayub tetap setia sama Tuhan ya. Dia pakai pemahaman yang benar tentang Tuhan. Kalau misalnya Ayub ikutin anak istrinya, ya mungkin Ayub nggak akan diberkati seperti pada endingnya. Tuhan ganti 2 kali lipat hartanya, Tuhan kasih anak-anak yang tercantik, terganteng. Luar biasa kan saudara. Tapi jangan cuma lihat endingnya doang, endingnya enak. Prosesnya itu loh. Ya, prosesnya yang Ayub alamin. Orang yang taat, yang setia sama Tuhan, Tuhan izinkan diproses begitu. Apalagi kita nih yang seringkali masih bandel, masih ngeyel, masih nggak denger-dengeran sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan proses ya jangan protes ya kan. Jadi hadapi, jalani, banyak berdoa ya. Saudara, hati-hati juga dengan orang dekat kita. Karena kadang orang terdekat kita itu yang ngasih saran ke kita, sampai kita jadi bisa salah ngambil keputusan ya. Dari awal tadi saya bilang, milikilah pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Karena ketika kita punya pemahaman yang benar, hidup dekat dengan Tuhan, maka pasti kita tidak akan salah mengambil keputusan seperti Ayub contohnya ya. Abraham aja masih bisa salah loh, padahal istrinya Abraham itu orang yang setia, ya kan? Tapi karena istrinya bilang, udah nih sama ini aja, akhirnya dia ngikut, akhirnya jadi mengambil keputusan yang salah. Tetapi Ayub tidak tertipu dari kesimpulan istrinya. Kalau istrinya bilang kan, ya udah ngapain sih kutukin aja. Kalau dia ikutin kesimpulan tuh istrinya yang salah, ya saya bilang tadi mungkin nggak akan jadi cerita Ayub seperti sekarang ya. Jadi pagi ini kita belajar jangan seperti Abraham ya. Kalau di Kejadian 16 ayat yang ketiga dikatakan, jadi Sarah istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Nah, saudara, kita lihat bahwa di sini dikatakan yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan ya. Saudara, dalam 10 tahun dia belum lihat jawaban. Jadi dia mengambil kesimpulan dan jalannya sendiri. Padahal sebenarnya udah dekat sama mujizat. Kalau kita sabar, kita lebih taat, mungkin nggak akan ada kejadian antara Hagar dan Ismail ini. Cuman mungkin ya Hagarnya aja, nggak ada Ismail ya.
tetapi dia kurang sabar, dia kurang taat, padahal udah deket dengan mujizat ya. Kalau hari ini mungkin kita baru 1-2 tahun atau 1-2 bulan ngalamin masalah, ayo ya diingetin lagi, lebih sabar, lebih taat. Ya ini Abraham udah 10 tahun, akhirnya dia nggak sabar, padahal udah di depan mata itu berkatnya. Ya jadi Bapak orang beriman aja bisa keliru karena kesimpulan yang salah. Jadi ya untuk kita jangan jaga cuma perasaan orang, jangan karena pengen kenikmatan sendiri sampai kita akhirnya kita jatuh, salah ngambil jalan, salah ngambil keputusan ya. Jangan pengaruhin istri, suami sama anak kita dengan pendapat kita sendiri, tapi minta tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus dalam setiap mengambil keputusan supaya kita nggak salah jalan seperti Abraham ya. Kita baca lagi di ayat yang keempat dan kelima dikatakan Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah nyonyanya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu, akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah, akhirnya saudara, dengan keputusan kita yang salah, dengan kesimpulan kita salah, siapa yang menderita? Akhirnya Sarah sendiri yang menderita. Akhirnya Sarah sendiri yang merasa terhina. Karena kita tahu bahwa setiap dosa itu membawa kehancuran ya. Padahal waktu Abraham nggak punya anak sama Sarah ya aman-aman aja kan hidupnya Sarah dan Abraham, nggak pusing. Tapi akhirnya masalah itu dia cari sendiri dengan kesimpulan dan pemahaman yang salah ya. Harusnya Sarah itu ngaku dosa sama Tuhan, itu pun bukannya dia ngaku dosa, dia malah nyalain lagi orang lain. Lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Nah, itu nih sering manusia lakukan. Sarah malah nyalain Abraham. Padahal yang ngasih saran tadi di awal siapa yang suruh nikah? Suruh punya anak dari istrinya. Sarah sendiri kan. Akhirnya dia yang ngerasa terhina, dia yang ngerasa sakit hati ya. Kalau orang Manado bilang putar balik. Akhirnya Sarah yang putar balik. Ya, Sarah yang nyalain Abraham, padahal dia yang salah. Nah, itu manusia, saudara-saudara. Ini dari dulu udah ada ya. Kalau kita kadang mungkin udah salah ngasih saran sama orang lain, bukannya kita malah minta ampun, tapi kita nyalain lagi orangnya. Nah, lu sih begini-begini, lu sih begitu-begitu ya. Sama seperti Adam dan Hawa. Akhirnya apa? Saling nyalain ya. Hawa bilang begini, Adam bilang begitu ya. Saudara, sebabnya jangan pernah main-main dengan dosa ya. Mungkin awalnya menyenangkan, awalnya enak, tapi endingnya itu menyiksa ya. Kayak Sarah, endingnya dia yang sakit hati, dia yang nggak enak ya. Kita mau baca lagi dari Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kejadian 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat yang ke-9, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun ya. Di firman Tuhan yang ini, ayat yang keempat dikatakan, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi setelah dengan proses yang panjang ya, kita percaya bahwa itu tidak ada yang mustahil, dan Tuhan itu nggak pernah ingkar janji sama Abraham. Ya, walaupun dengan proses yang Abraham harus alamin, dia harus menunggu, Sarah harus sakit hati dengan keputusan yang dia salah ambil, tapi Tuhan tetap
tidak pernah ingkar janji ya. Di ayat yang ke-9 dikatakan lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-menurun ya. Kerjakanlah bagian kita dalam Tuhan, jangan lalai, tetap sabar dan tetap setia ya. Karena Tuhan aja bilang perempuan yang berbuat zina bilang apa? Pulang dan jangan berbuat dosa lagi, dosanya sudah diampuni. Ya mungkin hari ini kita ngerasa kita nggak layak, mungkin hari ini kita ngerasa, duh Tuhan dosanya udah banyak banget. Ya, Sarah pun udah berbuat salah, tetapi Tuhan tetap nggak ingkar janji, Tuhan tetap tepati janjinya. Ya, dia tetap dikasih anak. Ya, saudara, mungkin hari ini juga kita mungkin seringkali udah banyak ngalamin hal-hal yang tidak menyenangkan, udah seringkali nyakitin Tuhan, sudah seringkali gagal. Saya bilang dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan ya. Kita masih dikasihi oleh Tuhan, masih dikasih kesempatan sampai hari ini. Yuk, mari kita bangkit hari ini. Hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Jangan punya keputusan sendiri, jangan salah mengambil langkah. Semuanya berseru berharap kepada Tuhan ya. Di Kejadian 17 ayat yang ke-15 sampai 19 saya akan bacakan lagi. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Jadi kita mau lihat bahwa walaupun Sarah juga udah salah mengambil keputusan, tetapi Tuhan tetap nepatin janjinya. Tuhan mengubah namanya yang jadi Sarah supaya dia diberkati juga ya. Jadi satu hal saya belajar di sini, walaupun kita mungkin udah salah, udah berbuat dosa, udah salah ngambil keputusan, tapi datang sama Tuhan kok Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang ya. Jadi pasti kita dipulihkan, pasti kita dirubah, pasti hidup kita diberkati, amin ya. Jadi ayo saudara, pagi hari ini kita mau belajar ya dari firman Tuhan, bahwa yang pertama, bahwa Allah adalah Allah yang berinisiatif ya. Tuhan yang manggil kita, pasti Tuhan yang akan memperlengkapi kita, pasti akan memampukan kita, dan Tuhan sudah mempersiapkan rancangan-rancangan yang besar. Namun dengan bersamaan Allah punya tugas dan tanggung jawab untuk kita. Tetap setia, tetap sabar, jangan lalai ya. Jadi kalau Allah mengizinkan tantangan-tantangan serta pergumulan, itu ada maksudnya Tuhan, yaitu untuk mendewasakan setiap kita. Yang tidak berpanjang lebar firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Jadi diingatkan kembali, ayo ibu-ibu, bapak-bapak ya, belajar memahami proses dan ujian dari Tuhan. Tuhan tuh tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti memperlengkapi, memampukan, dan Tuhan gak pernah ingkar janji. Walaupun nih kitanya suka ngeyel, bandel ya, kayak Pak Pit ya. Pak Pit langsung kaget, buka kamera langsung kena katanya. Karena nggak muncul-muncul dari tadi ya. Jadi Tuhan tuh pasti sudah punya mempersiapkan rancangan yang besar untuk setiap kita, tapi tetap sabar dan setia ya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Nando.